Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Akas Darwi Caksono, pengawas bibit ternak Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri. Salam peternak Indonesia. Ya, hari ini jam 8 malam, hari Senin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing dan berbagi pengalaman tentang bagaimana tata cara pemasangan eartag agar pin ini tidak bengkok atau patah ujungnya, dan bagaimana cara agar eartag itu bisa bertahan lama, tetap ada di telinga sapi ataupun kerbau. Baik, saya pikir awalnya juga kualitas pin ini kurang baik, ataupun pin ini menggantung. Nah, sehingga besi ini tidak bisa sepenuhnya masuk ke dalam pin ini, sehingga di atasnya ini kosong. Jadi ketika terbentur telinga atau benda yang keras, ini akan patah. Saya pikir juga awalnya seperti itu. Setelah saya perhatikan, ternyata penyebab utamanya adalah ini, jarum yang sudah goyang mungkin karena pemakaian. Jadi ini jarum yang goyang ini bukan rusak, ini bisa dikencengin. Ada baut di sini dengan obeng min. Nah, jadi makanya wajib hukumnya seorang petugas penanda itu membawa obeng min ketika melakukan penandaan. Jadi bisa sewaktu-waktu mengencangkan jarum ini ketika jarum ini sudah mulai goyang. Penyebabnya jika jarum ini goyang yaitu adalah, mari ini akan menyebabkan pin ini ketika dimasukkan ke sini, teman-teman, ini akan goyang. Nah, ketika pin ini goyang, ini tidak akan bisa menusuk telinga dengan lurus, sehingga pin ini akan menusuk telinga dengan miring seperti ini. Ketika ini dipaksakan, ini akan menyebabkan pin ini patah, teman-teman. Mari kita coba, teman. Jadi ininya kendor, teman-teman. Nah, kita paskan di sini. Lalu kita coba dengan menggunakan ini barcode. Jadi ini barcode dummy, bukan barcode asli. Barcode asli kami, eartag asli kami simpan, dan selebihnya sudah terpasang. Jadi ini adalah eartag dummy, jadi nggak apa-apa kita buat percobaan. Nah, ini buat bengkok. Ya, bengkok, teman-teman. Bengkok, teman-teman. Ketika ini dipaksakan, ini akan patah. Setelah kita kencangkan, teman-teman, sudah kencang. Gantung. Kita taruh eartagnya. Dan kita pasangkan. Kuat, tidak patah. Bisa terpasang dengan baik, kuat dan kuat. Kenapa saya mencobanya pada eartag ini? Karena saya kira eartag ini lebih keras daripada telinga sapi, teman-teman. Ini lebih keras daripada telinga sapi. Jadi ini kuat. Ternyata pin ini adalah pin yang kuat, teman-teman. Pin ini pin yang kuat, teman-teman. Meskipun terbuat dari bahan plastik dan menggantung seperti ini juga masih tetap bisa dipakai. Kan sudah saya buktikan pada eartag ini. Lalu
Ada juga yang penting teman-teman, jangan lupa juga paskan antara si jantan ini dengan lubang ini. Jadi ada suatu kasus di mana jarum ini patah karena ininya tidak pas ketika melakukan pemasangan. Jadi setelah kita melakukan pemasangan ini, jarum jantan ini pada aplikator, lalu kita pasangkan ini eartag ke aplikator, lalu kita adjust dulu, paskan dulu. Nah, sudah pas. Pastikan ininya kencang, kita adjust, lalu kita tekan di bagian sini. Kuat teman-teman, tidak patah. Yang terpenting lihat jarumnya ini apakah goyang atau tidak. Maka dari itu selalu bawa obeng min. Lalu ketika melakukan penekanan, posisikan jarum ini lurus dengan pin seperti ini. Nah, jadi untuk tips yang kedua tentang bagaimana cara agar eartag itu tidak mudah lepas ketika pemasangannya pada telinga sapi, teman-teman perhatikan adalah lokasi eartag ini, teman-teman. Lokasi eartag ini. Nah, jadi ini telinga sapi, teman-teman. Misal di sini semakin menuju keluar, teman-teman, ini memiliki bentuk anatomi yang ataupun memiliki jaringan kulit yang semakin tipis. Semakin mendekati arah kepala semakin tebal, semakin menjauhi arah kepala semakin tipis. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika pemasangannya di sini, ini akan sangat mudah sekali robek dan koyak karena jaringan kulit di sini sangat tipis sekali. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ternak-ternak yang sering digembalakan. Nah, maka teman-teman akan lebih aman ketika ternak eartag dipasang di sebelah sini. Kenapa? Karena eartag tidak melebihi daun telinga. Jadi ketika eartag dipasang di sini, misal di sini, ketika ternak digembalakan, menyangkut ranting dan lain-lain, ini akan menyebabkan eartag sangat mudah sekali jatuh. Nah, dalam hal ini juga eartag yang melebihi batas daripada daun telinga, teman-teman, ini akan memancing ternak lain untuk menjilati ataupun memakan. Biasanya kasus-kasus seperti ini terjadi pada ternak yang kekurangan mineral. Jadi ternak-ternak akan menjilati bulu temennya, memakan telinga. Di situ ada eartag, pasti eartag itu akan tertarik. Jadi usahakan pemasangannya di sebelah sini. Seperti ini, tidak melebihi daun telinga, teman-teman. Jadi ini aman ketika ternak digembalakan, ketika ternak tersangkut telinganya pada ranting, ini aman dan tidak memancing ternak lain untuk memakan eartag ini. Jadi cara pemasangannya gampang sekali. Ini ada semacam titik, teman-teman. Jadi pada titik ini, kalau saya nyebutnya untuk mengkeker atau memfikskan posisi daripada pejantan ini. Jadi kita pastikan dulu ininya kencang, kita masukkan, kita pasangkan di sini, fikskan, teman-teman, fikskan, jangan lupa, sudah kencang, fikskan. Ketika kita memasang pada eartag sebelah kanan, nah, usahakan ininya ke bawah. Jadi pandangan kita akan lebih banyak, pandangan kita bisa lebih luas. Lihat titiknya. Kalau di sini kita akan mengenai pembuluh darah. Usahakan jangan mengenai pembuluh darah, karena ini akan menyebabkan luka sembuhnya lama karena ada aliran darah sehingga memancing lalat untuk hinggap dan bertelur di situ dan akan menyebabkan miasis, teman-teman. Nah, jadi lihat titiknya. Nah,
Kalau jika seperti ini akan mengenai pembuluh darah. Kita berpatokan saja pada titiknya. Kita pasang di antara sela-sela atau rongga daripada sela-sela antara pembuluh darah ini. Kita pasang di sini. Ini akan aman, teman-teman. Nah, seperti ini lokasi pemasangannya. Jangan terlalu ke samping, jangan terlalu ke tengah. Ini akan sangat aman. Tidak akan tersangkut ketika ternak digembalakan pada ranting, dan tidak akan memancing ternak lain untuk memakan ini karena tidak melebihi daun telinga. Nah, seperti ini teman-teman. Nah. Tadi ya, lagi. 15 ya? Ya. Sudah di sini nih Kak. Sip, masuk sip Pak. Ini udah hasilnya di input Pak ya? Udah. Kalau foto diklik yang Begitulah saja sharing-sharing saya. Marilah kita bersama-sama, bekerja bersama-sama, bekerja keras bersama-sama, karena ini adalah program pemerintah dan kita adalah bagian dari pemerintah. Marilah kita bersama-sama bahu-membahu mensukseskan program ini demi peternakan kita yang lebih baik lagi dan demi peternak kita yang sejahtera. Saya yakin ini sulit untuk merubah pola pikir peternak kita, namun ini adalah tugas kita. Tugas kita untuk merubah peternakan kita untuk menjadi peternakan yang lebih baik lagi, teman-teman. Lalu mungkin saya yakin sekali 20-30 tahun yang lalu inilah yang dihadapi oleh negara-negara yang sekarang sudah maju dunia peternakannya, yaitu adalah penerapan identitas ini pada ternak. Saya yakin 20-30 tahun yang lalu mereka juga seperti kita, banyak sekali permasalahan yang terjadi. Namun mereka tetap melangkah, dan tetap melangkah. Maka dari itu, marilah kita belajar dari mereka. Ini adalah program yang bagi kita masih awam, namun saya yakin sekali ketika ada masalah bisa kita hadapin, ketika ada masalah bisa kita cari solusinya. Saya yakin peternakan kita akan menjadi peternakan yang lebih baik ke depannya. Ya teman-teman, jika ada saran atau masukan ataupun solusi lain tentang bagaimana cara pemasangan irtek tidak bengkok ataupun patah, silakan komen di bawah agar teman-teman lain bisa sama-sama belajar, sama-sama mengetahui solusinya sehingga kegiatan penandaan ini bisa sukses. Ternak beridentitas adalah ternak berkualitas. Salam peternak Indonesia.